hidup selalu meninggalkan jejak untuk dipelajari. Dari perilaku makhluk kecil hingga kisah perjalanan manusia, setiap langkah menyimpan inspirasi. Mari kita telusuri bersama dan temukan makna di balik cara hidup yang sederhana. Mari bersama belajar, merenung, dan menemukan makna hidup lewat kisah-kisah nyata di sekitar kita. Tidak semua kisah besar dimulai dengan kemenangan. Beberapa kisah paling menginspirasi justru lahir dari kehancuran. Begitu pula perjalanan hidup Robert Downey Jr., seorang aktor yang sempat tenggelam dalam masa paling gelap hidupnya, lalu perlahan bangkit dan menemukan kembali cahaya yang hilang. Di awal karirnya, Robert dikenal sebagai aktor muda yang penuh bakat. Ia tumbuh di lingkungan film karena ayahnya juga seorang sutradara. Sejak kecil, dunia hiburan sudah akrab baginya. Namun di balik gemerlapnya layar, Robert kecil juga menyaksikan sisi kelam kehidupan lingkungan yang keras, gaya hidup bebas, dan kebiasaan buruk yang lama kelamaan ikut memengaruhi dirinya. Ketika usianya masih muda, Robert mulai terjebak dalam lingkaran kecanduan. Popularitas membuatnya mudah mendapatkan apapun yang diinginkan. Dan disitulah semuanya mulai berantakan. Ia kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Tawaran peran mulai berkurang. Reputasinya rusak. Bahkan, beberapa kali ia harus berurusan dengan hukum dan masuk penjara. Bayangkan, seorang aktor berbakat yang dulu disanjung, kini hanya menjadi berita buruk di media. Dunia menilainya selesai. Banyak orang menganggap karirnya tidak akan pernah kembali. Tapi yang luar biasa dari Robert adalah ia tidak menyerah. Di titik terendah itu, Robert mulai merenung. Ia menyadari bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkannya selain dirinya sendiri. Tidak ada kata ajaib yang bisa membuat semuanya berubah. Hanya tekad dan kemauan untuk memperbaiki diri yang bisa mengangkatnya dari kegelapan. Ia memutuskan untuk menghadapi kenyataan, bukan lagi melarikan diri darinya. Perlahan, ia mulai memperbaiki hidupnya. Ia belajar menerima masa lalunya tanpa menyesali secara berlebihan. Setiap hari ia berusaha membuat keputusan yang lebih baik. Meski kecil, tidak lagi mencoba menjadi sempurna, tapi cukup berusaha menjadi sedikit lebih baik dari kemarin. Bangkit dari kegelapan bukan proses cepat. Ada banyak rintangan, godaan, dan kejatuhan kecil di tengah perjalanan. Tapi Robert tetap melangkah. Selangkah demi selangkah. Ia belajar bahwa perubahan bukan soal kecepatan, melainkan ketekunan. Kisah Robert Downey Jr. mengajarkan bahwa bahkan ketika hidup terasa hancur total, masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Kita semua bisa jatuh, tapi bukan berarti kita harus tetap di bawah. Selama ada niat untuk berubah, selalu ada jalan untuk bangkit. Hidup seperti Robert Downey Jr. berarti berani menatap sisi tergelap dalam diri sendiri dan tidak takut mengakuinya. Karena di sanalah awal dari kekuatan sejati. Dari pengakuan itu lahir kesadaran, dan dari kesadaran itulah muncul harapan baru. Perjalanan perubahan tidak akan pernah dimulai tanpa keberanian untuk mengakui kesalahan. Itulah langkah besar yang dilakukan Robert Downey Jr. Setelah melalui masa-masa kelamnya, ia berhenti mencari alasan, berhenti menyalahkan orang lain, dan mulai menatap dirinya sendiri dengan jujur. Dalam banyak wawancara, Robert sering berkata bahwa bagian tersulit dari hidupnya bukanlah kehilangan ketenaran, tapi menghadapi kenyataan bahwa semua kesalahannya adalah hasil dari pilihannya sendiri. Ia tidak lagi bersembunyi di balik kata karena, sebab, atau dulu, saya tidak tahu. Ia mulai berkata, ya, saya yang melakukannya, dan saya harus memperbaikinya. Mengakui kesalahan bukan berarti menyerah. Justru itu adalah bentuk keberanian yang sesungguhnya. Karena butuh hati yang kuat untuk berkata, saya salah. Banyak orang lebih memilih menutupi kesalahannya karena takut dipandang lemah. Tapi Robert menunjukkan hal sebaliknya, bahwa menerima tanggung jawab atas hidup kita adalah tanda kedewasaan. Ketika seseorang berani mengakui kesalahannya, pintu perubahan terbuka sedikit demi sedikit. Begitu pula dengan Robert. Ia tahu ia tidak bisa memperbaiki masa lalu, tapi ia bisa memperbaiki masa depannya. Ia mulai dengan langkah sederhana, memperbaiki sikap, memperbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat, dan belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ia tidak lagi menganggap dirinya sebagai korban keadaan. Ia berhenti mencari kambing hitam.
Ia tahu bahwa penyebab kejatuhannya bukan dunia, bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Dari kesadaran itu, ia mulai menemukan kekuatan baru, kekuatan untuk memegang kendali atas hidupnya. Kita semua pernah berbuat salah, mungkin tidak seburuk yang dialami Robert, tapi setiap orang punya kesalahan yang disesali. Namun, perbedaan antara orang yang terus terjebak dan orang yang berhasil keluar adalah siapa yang berani bertanggung jawab atasnya. Ketika kita berani mengakui kesalahan, kita berhenti hidup di masa lalu dan mulai berjalan menuju masa depan. Robert juga belajar bahwa tanggung jawab tidak hanya soal kata-kata, tapi juga tindakan. Ia tidak hanya berkata, "Saya ingin berubah," tapi ia benar-benar menunjukkannya lewat sikap. Ia menjaga komitmen untuk tidak kembali ke kebiasaan lama, walau godaan datang berkali-kali. Ia membuktikan bahwa perubahan sejati tidak diukur dari janji, tapi dari konsistensi. Mengakui kesalahan membuat seseorang lebih manusiawi. Ia tidak lagi merasa harus tampil sempurna, karena kesempurnaan bukan tujuan hidup. Yang penting adalah kejujuran pada diri sendiri. Kejujuran untuk berkata, "Saya memang pernah jatuh, tapi saya belajar darinya." Hidup seperti Robert Downey Jr. berarti berani membuka mata dan melihat diri kita apa adanya, bukan seperti yang kita inginkan. Kadang, kejujuran itu menyakitkan, tapi dari rasa sakit itulah lahir pertumbuhan, dan ketika kita sudah berani jujur, kita mulai berdamai dengan diri sendiri. Dari titik itu, Robert tidak lagi hidup untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Ia hidup untuk dirinya sendiri, untuk versi terbaik dirinya. Ia tidak menyesali masa lalunya, karena ia tahu tanpa masa lalu itu, ia tak akan menjadi sekuat sekarang. Jadi, jika kamu pernah berbuat salah, jangan buang waktu untuk menutupinya. Hadapi, akui, dan bertanggung jawablah. Karena hanya dengan itu, kamu bisa mulai memperbaiki langkah dan melanjutkan perjalanan. Perubahan tidak akan pernah bertahan tanpa disiplin. Itulah pelajaran penting yang benar-benar dipahami oleh Robert Downey Jr. Setelah melewati masa-masa sulit dalam hidupnya, ketika ia memutuskan untuk bangkit, ia tahu bahwa keinginan saja tidak cukup. Niat tanpa kebiasaan hanyalah harapan yang mudah hilang. Maka, ia mulai menata ulang hidupnya, sedikit demi sedikit, dengan disiplin sebagai fondasinya. Robert mulai dari hal-hal yang sederhana. Ia bangun lebih pagi, berolahraga, dan menata rutinitasnya agar lebih sehat. Ia belajar bela diri Wing Chun, bukan hanya untuk tubuhnya, tapi juga untuk pikirannya. Latihan itu melatih fokus, keseimbangan, dan kesabaran. Dari sana, ia menemukan sesuatu yang berharga. Disiplin ternyata bukan sekadar mengatur waktu, tapi juga mengatur diri. Ia tahu, godaan untuk kembali ke kebiasaan lama selalu ada. Hidup tidak berubah hanya karena satu keputusan, tapi lewat disiplin. Ia belajar melatih dirinya agar kuat menghadapi setiap godaan itu. Ia memahami bahwa setiap hari adalah ujian baru. Dan meskipun tidak selalu sempurna, ia tetap berusaha. Hari demi hari, langkah demi langkah. Bagi Robert, disiplin bukanlah sesuatu yang kaku. Ia bukan tentang menjadi keras pada diri sendiri, melainkan tentang menghargai proses. Disiplin adalah cara untuk menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh menghargai hidup yang kita miliki. Ia tahu bahwa jika ingin hidupnya berubah, ia harus membangun kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih sadar, dan lebih terkendali. Dalam banyak hal, disiplin menjadi tembok pelindung bagi dirinya. Ia menjaga jarak dari hal-hal yang bisa merusak ketenangan yang sudah ia perjuangkan. Ia mulai fokus bekerja, memilih proyek dengan bijak, dan tidak lagi membuang waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Semua itu mungkin terdengar sederhana, tapi justru kebiasaan kecil itulah yang membuat hidupnya perlahan stabil dan kuat. Kita sering berpikir bahwa perubahan besar datang dari langkah besar. Padahal, perubahan sejati justru datang dari hal-hal kecil yang dilakukan terus-menerus. Bangun pagi lebih awal, berkata jujur pada diri sendiri, berolahraga meski malas, berhenti menunda. Itulah bentuk-bentuk kecil dari disiplin yang membentuk karakter kita. Robert Downey Jr. bukan hanya mengubah gaya hidupnya, ia mengubah cara berpikirnya. Ia menyadari bahwa hidup yang baik
tidak datang karena keberuntungan, tapi karena pilihan dan kebiasaan yang kita ulang setiap hari. Ia belajar bahwa kedisiplinan bukan tentang membatasi diri, tapi tentang membebaskan diri dari kekacauan yang dulu pernah ia alami. Bayangkan, seseorang yang dulu hidupnya berantakan, sekarang bangun dengan pola hidup teratur, fokus bekerja, menjaga kesehatannya, dan bisa tersenyum dengan tenang. Semua itu tidak terjadi dalam semalam, tapi karena setiap hari, ia memilih untuk tetap teguh, tetap berusaha, dan tetap disiplin pada hal-hal yang membuatnya lebih baik hidup seperti Robert Downey Jr. Berarti belajar menghargai setiap proses kecil. Tidak perlu terburu-buru menjadi sempurna. Cukup terus melangkah, terus mencoba, dan menjaga komitmen untuk tetap di jalur yang benar. Karena pada akhirnya, perubahan besar hanyalah hasil dari ribuan langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Disiplin adalah jembatan antara niat dan hasil. Tanpa disiplin, perubahan hanya akan jadi mimpi. Tapi dengan disiplin, bahkan hidup yang paling kacau sekalipun, bisa kembali menemukan keseimbangan. Jadi, bila kamu ingin memperbaiki sesuatu dalam hidupmu, entah itu kebiasaan, pekerjaan, atau dirimu sendiri, mulailah dari satu hal kecil. Lakukan dengan konsisten. Jaga, jangan menuntut hasil cepat, tapi nikmati prosesnya. Seperti Robert Downey Jr., kamu akan menyadari bahwa setiap langkah kecil yang kamu pertahankan akan membawa kamu keluar dari masa gelap menuju hidup yang lebih tenang dan bermakna. Kadang dalam hidup, kita merasa sudah terlalu jauh tersesat. Kita pikir kesempatan sudah hilang dan tidak ada lagi jalan untuk kembali. Robert Downey Jr. pernah berada di titik itu. Ketika semua orang tidak lagi percaya padanya, ketika karirnya dianggap sudah berakhir, dan ketika namanya hanya disebut sebagai peringatan, bukan kebanggaan. Namun, di balik pandangan orang lain yang penuh keraguan, Robert menemukan sesuatu yang lebih penting. Keberanian untuk mencoba lagi. Ia tahu bahwa masa lalunya tidak bisa dihapus, tapi masa depannya masih bisa ditulis ulang. Dan ia memilih untuk menulisnya dengan tangan sendiri. Setelah keluar dari masa-masa torch lab, Robert tidak langsung disambut dengan tepuk tangan. Hollywood adalah tempat yang cepat melupakan, dan dunia hiburan seringkali keras pada mereka yang pernah jatuh. Ia harus membuktikan dirinya dari awal, tanpa keistimewaan, tanpa belas kasihan, hanya dengan kerja keras dan tekad. Banyak pintu tertutup, banyak produser menolak memberi kesempatan, tapi ia tetap melangkah. Ia tahu, satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali kepercayaan orang lain adalah dengan terus melangkah, bukan dengan berbicara. Ia mulai mengikuti audisi kecil, memperlihatkan dedikasi yang baru, dan menunggu satu momen yang bisa mengubah segalanya. Momen itu akhirnya datang, ketika ia mendapatkan peran sebagai Tony Stark dalam film Iron Man. Peran itu bukan hanya titik balik dalam karirnya, tapi juga simbol dari kebangkitannya sebagai manusia. Tony Stark, sang jenius yang sombong namun berubah menjadi pahlawan, mencerminkan perjalanan hidup Robert sendiri. Dan menariknya, banyak orang mengatakan bahwa ia tidak berakting. Ia menjadi Tony Stark karena karakter itu adalah cerminan dirinya. Seseorang yang jatuh lalu bangkit dengan cara yang luar biasa. Namun, apa yang membuat kisah ini istimewa bukan hanya keberhasilannya, tapi keberaniannya untuk memulai dari awal. Ia tidak menunggu dunia meminta maaf padanya. Ia tidak menunggu kesempatan datang dengan mudah. Ia menciptakan sendiri jalannya dengan kerja keras, ketekunan, dan kesabaran. Dalam hidup, memulai lagi sering terasa menakutkan. Kita takut gagal lagi, takut dihakimi, atau takut terlihat bodoh karena mencoba sesuatu yang sudah pernah kita jatuhkan. Tapi seperti Robert, kita perlu mengingat bahwa keberanian untuk memulai lagi adalah tanda bahwa kita belum menyerah pada diri sendiri. Setiap orang punya kesempatan kedua, bahkan kesempatan ketiga atau keempat. Selama kita mau memperjuangkannya, Robert Downey Jr. adalah buktinya. Ia kehilangan segalanya, karier, reputasi, bahkan kepercayaan orang-orang di sekitarnya. Tapi ia tidak kehilangan keyakinan bahwa dirinya masih bisa berubah. Dan itulah yang membuatnya berbeda. Bukan karena ia sempurna, tapi karena ia terus mencoba. Hidup seperti Robert Downey Jr. berarti menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan lurus.
Kadang kita harus jatuh dulu, agar bisa belajar bangkit dengan cara yang lebih kuat. Kadang kita harus kehilangan arah, agar bisa menemukan tujuan yang sebenarnya tidak apa-apa jika kamu harus mulai dari nol lagi. Tidak apa-apa jika langkah pertamamu terasa kecil atau lambat. Yang penting, kamu melangkah, karena setiap langkah baru adalah bukti bahwa kamu masih punya harapan dan bahwa kamu masih percaya pada dirimu sendiri. Robert tidak pernah tahu bahwa peran Iron Man akan mengubah segalanya. Tapi yang ia tahu, ia tidak akan pernah berhenti mencoba. Dan dari keberanian kecil itu, lahirlah salah satu kisah kebangkitan terbesar dalam dunia hiburan. Jadi, jika kamu merasa hidupmu hancur, atau semua peluang sudah hilang, ingatlah kisah ini. Tidak ada kata terlambat untuk mulai lagi. Setiap hari adalah halaman baru yang menunggu untuk ditulis. Dan seperti Robert Downey Jr., kamu pun bisa membuktikan bahwa seseorang yang jatuh bukan berarti kalah. Ia hanya sedang mempersiapkan diri untuk bangkit dengan cara yang lebih bijak, lebih tenang, dan lebih kuat dari sebelumnya. Di tengah perjalanan panjangnya, Robert Downey Jr. menyadari sesuatu yang sederhana tapi mendalam. Ia tidak perlu menjadi orang lain untuk berubah. Ia hanya perlu menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, ia hidup dalam tekanan untuk terlihat sempurna, baik sebagai aktor maupun sebagai manusia. Dunia seolah menuntutnya untuk selalu tampak kuat, hebat, dan tak bercela. Namun, setelah melalui masa-masa sulit dan bangkit kembali, Robert justru menemukan kekuatan sejati, bukan dalam kesempurnaan, melainkan dalam keaslian. Ia berhenti mencoba meniru siapapun. Ia berhenti mengejar pengakuan dari semua orang. Sebaliknya, ia mulai memeluk segala hal yang membuatnya berbeda. Humornya yang khas, keanehannya, caranya berbicara yang spontan, bahkan masa lalunya yang kelam. Semua itu bukan lagi sesuatu yang harus ia sembunyikan, tapi bagian dari dirinya yang membentuk siapa dia hari ini. Robert pernah berkata dalam sebuah wawancara, "Saya tidak berusaha menjadi orang lain. Saya hanya berusaha menjadi seseorang yang bisa saya banggakan." Kalimat itu sederhana, tapi punya makna besar. Menjadi versi terbaik dari diri sendiri berarti belajar menerima diri, tanpa menghakimi masa lalu atau membandingkan diri dengan orang lain. Kita hidup di dunia yang sering membuat kita merasa kurang sukses, kurang pintar, kurang menarik. Tapi seperti Robert, kita bisa memilih untuk berhenti mengejar kesempurnaan dan mulai mengejar keaslian. Setelah ia menemukan kembali dirinya, Robert menjadi lebih tenang. Ia mulai memilih pekerjaan yang sesuai dengan nilai hidupnya. Ia menjaga kesehatannya, mendalami spiritualitas, dan fokus pada keluarga. Ia tidak lagi mencari validasi dari dunia luar, karena ia sudah menemukan kedamaian di dalam dirinya sendiri. Hidup seperti Robert Downey Jr. berarti memahami bahwa perubahan sejati bukan tentang menjadi seseorang yang baru, tapi tentang kembali pada diri sendiri, pada versi yang lebih sadar, lebih bijak, dan lebih jujur. Kita sering berpikir bahwa untuk menjadi lebih baik, kita harus mengubah segalanya. Cara bicara, cara berpakaian, bahkan cara berpikir. Padahal, yang sebenarnya kita butuhkan hanyalah mengenal diri sendiri lebih dalam. Ketika kita tahu siapa kita, apa yang kita inginkan, dan nilai apa yang kita pegang, hidup jadi lebih sederhana. Kita tidak lagi sibuk membuktikan sesuatu, karena kita tahu kita cukup. Robert menunjukkan bahwa menjadi diri sendiri bukan berarti berhenti berkembang. Justru sebaliknya, itu berarti bertumbuh dengan arah yang sesuai dengan hati. Ia berkembang tanpa kehilangan jati diri. Ia sukses tanpa harus mengorbankan kejujuran. Dan itulah yang membuatnya begitu disukai banyak orang. Bukan hanya karena bakatnya, tapi karena keaslian yang terpancar dari dalam dirinya. Menjadi versi terbaik dari diri sendiri juga berarti berdamai dengan kelemahan. Robert tahu bahwa ia bukan manusia sempurna, tapi ia juga tahu bahwa ia punya kemampuan untuk terus memperbaiki diri. Ia belajar dari kesalahannya, tapi tidak terjebak di dalam penyesalan. Ia memilih untuk hidup dengan cara yang lebih sadar, lebih lembut pada diri sendiri, namun tetap berkomitmen untuk tumbuh. Kita semua bisa belajar dari hal itu. Kadang kita terlalu sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain, sampai lupa
bahwa setiap orang punya jalan masing-masing. Tidak ada gunanya menjadi salinan orang lain, karena dunia tidak butuh dua versi dari seseorang. Dunia butuh satu versi terbaik dari kamu, yang unik, jujur, dan apa adanya. Robert Downey Jr. telah membuktikan bahwa seseorang bisa jatuh berkali-kali, tapi tetap bisa bersinar tanpa kehilangan dirinya. Ia bangkit bukan karena ingin membuktikan sesuatu pada dunia, tapi karena ia ingin menjadi pribadi yang lebih baik untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang ia cintai. Dan mungkin disitulah letak rahasia kebahagiaan. Bukan ketika semua orang kagum pada kita, tapi ketika kita bisa menatap diri sendiri di cermin dan berkata dengan tenang, "Aku memang belum sempurna, tapi aku sudah menjadi diriku yang lebih baik dari kemarin." Jadilah versi terbaik dari dirimu, bukan versi sempurna yang diinginkan orang lain. Karena ketika kamu hidup dengan kejujuran dan keaslian, dunia akan mengenalmu. Bukan karena topeng yang kamu pakai, tapi karena cahaya yang kamu pancarkan dari dalam. Setiap orang punya masa lalu. Ada yang indah, ada yang kelam. Sebagian orang memilih untuk melupakan masa lalunya, berharap semua kesalahan dan luka itu lenyap begitu saja. Tapi tidak dengan Robert Downey Jr. Alih-alih berusaha menghapusnya, ia justru memeluk masa lalunya, memahaminya, dan menjadikannya bagian penting dari perjalanan hidupnya. Ia tahu masa lalunya tidak bisa diubah. Namun, ia juga tahu bahwa masa lalunya tidak harus menentukan masa depannya. Itulah perbedaan besar antara orang yang terus terjebak dan orang yang bisa bangkit. Robert memilih untuk berdamai, bukan untuk melupakan, tapi untuk belajar. Setelah semua yang ia lalui, kecanduan, kehilangan, penyesalan, dan penghakiman publik, Robert tidak lagi melihat masa lalunya sebagai beban. Ia melihatnya sebagai guru. Semua kesalahan yang dulu membuatnya jatuh, kini menjadi sumber kebijaksanaan. Semua kegagalan yang dulu membuatnya hancur, kini menjadi alasan ia bisa lebih kuat dan lebih sadar. Ia pernah berkata dalam salah satu wawancaranya, "Saya bukan kisah sempurna, tapi saya adalah bukti bahwa perubahan itu mungkin." Kata-kata itu menggambarkan cara pandangnya terhadap masa lalu. Ia tidak malu dengan apa yang pernah terjadi, karena tanpa masa lalu itu, ia tidak akan menjadi pribadi yang matang seperti sekarang. Masa lalu bisa menjadi batu yang membebani, atau bisa menjadi batu pijakan. Yang membedakan hanyalah cara kita memandangnya. Robert memilih menjadikan masa lalunya sebagai pijakan, untuk melangkah lebih tinggi. Ia mengambil pelajaran dari setiap kesalahan, lalu menggunakannya untuk menuntun langkah-langkah berikutnya hidup seperti Robert Downey Jr. Berarti menyadari bahwa luka bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Luka justru bisa menjadi sumber kekuatan. Setiap orang punya bagian hidup yang tidak ingin mereka ceritakan, tapi justru di sanalah letak kedalaman dan kekuatan diri kita. Ketika kita berani melihat kembali masa lalu dengan hati yang lebih tenang, kita mulai memahami siapa diri kita sebenarnya dan bagaimana kita bisa tumbuh dari sana. Bagi Robert, masa lalu bukan penjara, tapi pelajaran. Ia tidak lagi mengutuk keputusan-keputusan buruk yang pernah ia buat, karena dari situlah ia belajar arti tanggung jawab, kesabaran, dan keteguhan. Ia belajar bahwa tidak ada kebijaksanaan tanpa pengalaman, dan tidak ada pengalaman tanpa kesalahan. Perubahan yang ia alami bukan berarti ia melupakan siapa dirinya dulu. Justru ia membawa kisah itu kemanapun ia pergi, untuk mengingatkan dirinya agar tetap rendah hati. Ia tahu betul bagaimana rasanya kehilangan segalanya, dan itu membuatnya lebih menghargai setiap hal kecil yang ia miliki sekarang. Pekerjaan, keluarga, dan ketenangan batin. Kita pun bisa belajar hal yang sama. Masa lalu bukan sesuatu yang harus disesali terus-menerus. Ia bisa menjadi sumber kekuatan jika kita mau memahaminya dengan hati terbuka. Jangan biarkan masa lalu menahanmu, tapi gunakanlah sebagai pengingat dan bahan bakar untuk menjadi lebih baik. Setiap kesalahan yang pernah kamu buat adalah bagian dari cerita yang membentuk siapa kamu hari ini. Setiap kegagalan mengajarkan sesuatu, bahkan jika saat itu kamu belum memahaminya. Dan ketika kamu sudah bisa melihat ke belakang tanpa rasa benci atau malu, itu tandanya kamu telah tumbuh. Robert Downey Jr. tidak akan pernah menjadi simbol kebangkitan jika ia menolak untuk menerima masa lalunya. Tapi justru karena ia menerimanya, ia bisa berubah menjadi sosok yang kuat dan bijaksana. Ia mengubah luka menjadi pelajaran,
dan kesalahan menjadi sumber inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia. Jadi, ketika kamu merasa masa lalumu terlalu berat, ingatlah, masa lalu tidak diciptakan untuk menghentikanmu, tapi untuk membentukmu. Kamu tidak perlu melupakannya. Cukup berdamai dengannya. Gunakan masa lalumu bukan sebagai rantai yang menahan, tetapi sebagai api yang menuntun jalanmu ke depan. Seperti Robert Downey Jr., kamu pun bisa menjadikan setiap luka dan kegagalan sebagai kekuatan yang membuatmu tumbuh, matang, dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada manusia yang bisa berubah sendirian. Perubahan memang harus dimulai dari dalam diri. Tapi untuk bertahan, kita membutuhkan lingkungan yang mendukung. Robert Downey Jr. menyadari hal ini setelah berkali-kali mencoba bangkit namun selalu jatuh kembali ke kebiasaan lama. Ia akhirnya mengerti bahwa jika ingin benar-benar pulih, ia harus mengubah bukan hanya dirinya, tapi juga dunia kecil di sekitarnya. Di masa-masa paling gelap, Robert dikelilingi oleh orang-orang yang salah, lingkungan yang memicu kebiasaan buruk, tekanan, dan pelarian diri. Ia menyadari bahwa selama ia tetap berada di sekitar energi negatif, sulit baginya untuk menjadi versi yang lebih baik. Jadi, ia mulai mengambil keputusan sulit, menjauh dari orang-orang yang tidak membantunya tumbuh, dan mendekat kepada mereka yang sungguh peduli. Salah satu sosok paling berpengaruh dalam perubahan hidupnya adalah Susan Downey, istrinya. Susan bukan hanya pasangan hidup, tapi juga penopang dalam proses pemulihannya. Ia percaya pada Robert. Ketika hampir semua orang tidak percaya lagi, ia memberikan ruang bagi Robert untuk memperbaiki diri, tapi juga batasan agar tidak kembali ke kebiasaan lama. Hubungan mereka tidak dibangun dari rasa kasihan, melainkan dari rasa saling menghargai dan saling mendorong untuk tumbuh. Susan adalah contoh nyata dari bagaimana lingkungan yang baik bisa mengubah arah hidup seseorang. Ia menjadi cermin bagi Robert. Cermin yang menunjukkan bahwa cinta sejati bukan hanya tentang menerima seseorang apa adanya, tapi juga menantangnya untuk menjadi lebih baik. Selain itu, Robert juga mulai membangun lingkaran baru, teman-teman yang sehat, rekan kerja yang positif, dan komunitas yang membuatnya tetap fokus. Ia belajar bahwa tidak semua orang pantas diberi tempat di hidup kita, terutama mereka yang membawa kita kembali pada kebiasaan lama. Ia tidak membenci masa lalunya, tapi ia tahu bahwa jika ingin terus maju, ia harus selektif dengan siapa ia berjalan. Lingkungan bukan sekadar orang-orang di sekitar kita. Lingkungan juga berarti energi dan kebiasaan yang kita biarkan masuk ke dalam hidup kita. Robert mulai memilih pekerjaan yang tidak hanya memberinya uang, tapi juga makna. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, bersama keluarga dan hal-hal yang menenangkan. Ia mulai menjaga jarak dari keramaian yang dulu membuatnya kehilangan arah. Dari semua itu, ia belajar bahwa lingkungan yang baik bukan hanya tempat untuk merasa nyaman, tapi tempat yang mendorong kita menjadi lebih baik. Kadang, lingkungan yang sehat justru terasa tidak mudah, karena orang-orang yang benar-benar peduli akan berani menegur ketika kita salah, dan mendorong ketika kita mulai menyerah. Hidup seperti Robert Downey Jr. berarti berani memilih siapa yang kamu izinkan untuk memengaruhi hidupmu. Bukan semua orang yang tersenyum padamu adalah teman sejati, dan bukan semua kritik berarti kebencian. Lingkungan yang baik adalah mereka yang melihat potensimu, bahkan saat kamu tidak bisa melihatnya sendiri. Kita semua butuh orang seperti itu. Seseorang yang mau berjalan bersama kita dalam proses, bukan hanya muncul saat kita sukses. Seseorang yang tidak menilai dari masa lalu, tapi percaya pada perubahan yang kita perjuangkan hari demi hari. Namun, membangun lingkungan yang mendukung tidak hanya tentang mencari orang lain. Kita juga harus menjadi bagian dari lingkungan itu. Menjadi sosok yang bisa menguatkan, bukan melemahkan, memberi semangat, bukan menambah beban. Robert belajar bahwa untuk dikelilingi oleh energi positif, kita juga harus memancarkan energi yang sama. Kini, ketika ia berbicara tentang hidupnya, Robert sering menekankan pentingnya rasa syukur kepada orang-orang di sekitarnya. Ia tahu, tanpa dukungan yang tulus, ia mungkin tidak akan pernah keluar dari masa lalunya. Lingkungan yang baik tidak hanya menyelamatkannya,
tapi juga mengingatkannya setiap hari untuk tetap rendah hati dan sadar diri. Dan mungkin pelajaran terbesar dari kisah ini adalah kita tidak harus berjalan sendiri. Tidak apa-apa meminta tolong, tidak apa-apa mencari dukungan, tidak apa-apa dikelilingi orang-orang yang membantu kita tumbuh. Karena perubahan sejati bukan hanya tentang menjadi kuat sendirian, tapi juga tentang berani terbuka pada cinta dan dukungan yang tulus. Robert Downey Jr. adalah bukti bahwa orang yang tepat di sekitar kita bisa menjadi alasan kita untuk tidak menyerah. Lingkungan yang baik adalah rumah tempat jiwa yang lelah bisa tumbuh kembali setelah melalui masa kelam dan menemukan keseimbangannya kembali. Robert Downey Jr. belajar satu hal penting yang mengubah arah hidup dan karirnya. Bekerja bukan sekadar mencari hasil, tapi menanamkan cinta di setiap prosesnya. Sebelum masa kejatuhannya, Robert adalah aktor berbakat yang luar biasa cepat naik daun. Namun, di balik semua pujian dan popularitas itu, ada kelelahan yang ia abaikan, tekanan yang ia sembunyikan, dan kebiasaan buruk yang perlahan merusak dirinya. Ia bekerja tanpa arah, tanpa makna, tanpa rasa cinta pada proses itu sendiri. Semua hanya tentang bertahan di atas panggung, bukan tentang tumbuh melalui karya. Setelah ia bangkit kembali, pandangannya berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi bekerja untuk membuktikan sesuatu pada dunia, tapi untuk menyalurkan sesuatu dari dalam dirinya. Ia kembali mencintai seni peran, bukan karena ketenaran yang datang bersamanya, tapi karena perasaan damai yang muncul ketika ia menjiwai sebuah karakter dengan sepenuh hati. Ketika Robert memerankan Tony Stark Iron Man, peran itu bukan hanya sekadar pekerjaan, itu adalah simbol perjalanan hidupnya sendiri. Tony Stark adalah seorang jenius yang sombong, keras kepala, dan terluka, tapi juga seseorang yang akhirnya belajar untuk bertanggung jawab dan menebus masa lalunya dalam setiap gerakan dan dialognya. Robert tidak hanya berakting, ia hidup sebagai Tony Stark. Ia menanamkan pengalamannya sendiri ke dalam karakter itu, mencampurkan rasa sakit, humor, dan kebijaksanaan yang ia peroleh dari perjalanan panjangnya. Dari sanalah kita bisa belajar. Ketika kita bekerja dengan cinta, hasilnya punya jiwa. Karya yang datang dari hati akan menyentuh hati orang lain juga. Robert tidak lagi fokus pada penghargaan atau popularitas, tapi pada makna, bagaimana karyanya bisa membawa pesan, menginspirasi, atau setidaknya membuat seseorang merasa tidak sendirian. Ia pernah berkata dalam sebuah wawancara, kalau kamu benar-benar mencintai apa yang kamu lakukan, kamu akan menemukan cara untuk melakukannya dengan sepenuh hati. Bahkan ketika tidak ada yang memperhatikan, cinta pada pekerjaan membuatnya konsisten, total, dan tulus. Ia tidak lagi terburu-buru mengejar hasil instan. Ia menikmati proses, dari persiapan peran, latihan, diskusi, hingga setiap pengambilan gambar. Karena baginya, setiap momen adalah kesempatan untuk memberi yang terbaik. Bekerja dengan cinta bukan berarti semuanya akan berjalan mudah. Justru sebaliknya, kadang cinta itu diuji oleh rasa lelah, kejenuhan, dan tekanan. Namun, ketika kita bekerja dengan hati yang benar, kelelahan pun terasa berbeda. Ia bukan sekadar rasa capai, tapi rasa puas karena tahu bahwa kita sudah berusaha sebaik mungkin. Robert mengajarkan bahwa totalitas bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang kehadiran sepenuhnya dalam apa yang kita lakukan. Ia tidak lagi berusaha menjadi yang paling hebat di antara semua orang, tapi berusaha menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Dalam setiap peran yang ia mainkan, ia menunjukkan kepada dunia bahwa bekerja dengan cinta tidak hanya menghasilkan karya besar, tapi juga kedamaian batin. Karena ketika hati kita terlibat sepenuhnya, kita pun bisa belajar hal yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Apapun pekerjaan kita, sekecil apapun itu, ketika dilakukan dengan cinta dan totalitas, pekerjaan itu menjadi bermakna. Entah kamu seorang pelajar, pekerja kantoran, pengusaha, atau seniman, cinta pada apa yang kamu lakukan akan memberi tenaga yang tak tergantikan. Mungkin kamu tidak akan langsung mendapatkan hasil yang besar, namun kamu akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Rasa damai, rasa bangga, dan rasa hidup. Itu yang dirasakan Robert saat ia kembali ke dunia film. Kali ini bukan sebagai seseorang yang dikejar kesempurnaan, tapi sebagai seseorang yang bekerja dengan ketulusan
cinta, dan totalitas mengubah cara kita melihat hidup. Ia membuat kita berhenti sekadar mengejar hasil dan mulai menikmati perjalanan, karena sesungguhnya makna hidup bukan ditemukan di garis akhir, tapi di setiap langkah kecil yang kita jalani dengan sepenuh hati. Robert Downey Jr. telah melalui jatuh bangun yang luar biasa, tapi kini ia bekerja bukan untuk membuktikan siapa dirinya. Ia bekerja karena ia mencintai apa yang ia lakukan, dan cinta itu yang menjaganya tetap hidup, tetap bersemangat, dan tetap bersinar. Jadi, apapun yang kamu lakukan hari ini, lakukan dengan cinta, berikan waktumu, perhatianmu, dan hatimu sepenuhnya pada apa yang sedang kamu kerjakan. Karena ketika kamu menanamkan cinta pada pekerjaanmu, hasilnya tidak hanya akan terlihat di luar, tapi juga akan terasa di dalam dirimu. Itulah rahasia Robert Downey Jr. Bekerja dengan cinta dan totalitas, bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi penuh. Tidak semua orang bisa tetap membumi saat mereka berada di puncak. Seringkali, ketika kesuksesan datang, rasa sombong dan percaya diri berlebihan ikut datang bersamanya. Namun, Robert Downey Jr. adalah contoh yang berbeda. Setelah melalui masa gelap dan akhirnya kembali bersinar di puncak karirnya, ia tidak membiarkan kesuksesan itu membuatnya lupa diri. Ketika film Iron Man melambungkannya kembali ke dunia yang dulu sempat menolaknya, Robert tahu satu hal. Semua yang ia miliki saat itu bukan semata karena keberuntungan, tapi juga karena kesempatan kedua, sesuatu yang tidak semua orang dapatkan. Kesadaran itu membuatnya tetap rendah hati. Bahkan ketika dunia kembali menyanjung namanya, rendah hati bukan berarti tidak tahu nilai diri, melainkan tahu bahwa setiap keberhasilan adalah hasil dari banyak tangan dan banyak doa. Robert sering menyebut bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali tanpa dukungan orang-orang di sekitarnya, keluarganya, istrinya, dan tim yang percaya padanya. Ia tahu betul bagaimana rasanya kehilangan segalanya, dan karena itu, ia tidak pernah menganggap kesuksesan sebagai sesuatu yang abadi. Di berbagai wawancara, Robert tampak santai, lucu, dan ringan. Ia tidak berusaha menunjukkan dirinya sebagai sosok yang sempurna. Ia masih suka bercanda tentang masa lalunya, bukan untuk merendahkan dirinya, tapi untuk mengingatkan bahwa manusia bisa berubah, dan bahwa tidak ada yang terlalu tinggi untuk belajar rendah hati. Ia tidak pernah menutup-nutupi bahwa ia pernah jatuh. Justru ia sering menjadikan kisah itu sebagai pengingat untuk tetap berpijak di bumi. Rendah hati baginya bukan sikap yang dibuat-buat, tapi hasil dari kesadaran mendalam tentang kehidupan. Ketika seseorang pernah kehilangan segalanya, ia belajar menghargai hal-hal kecil yang dulu sering diabaikan, seperti kedamaian, kesehatan, dan hubungan yang tulus. Robert tahu bahwa kesombongan adalah musuh halus dari pertumbuhan. Begitu seseorang merasa dirinya sudah selesai, saat itulah mereka berhenti belajar. Karena itu, ia terus membuka diri terhadap kritik, terus mendengarkan, dan terus berusaha menjadi lebih baik. Bukan karena dunia menuntutnya, tapi karena ia menghormati prosesnya. Dalam setiap proyek film, ia dikenal sebagai seseorang yang membawa energi positif ke set. Ia menghargai setiap kru, berbicara ramah kepada siapapun, tanpa membedakan status, dan tidak pernah merasa lebih tinggi dari rekan-rekannya. Ia mengingat masa lalu, ketika dirinya dulu sulit diatur dan keras kepala. Dan sekarang, ia memilih menjadi orang yang memberi ketenangan, bukan tekanan. Sikap rendah hati Robert juga terlihat dalam cara ia memperlakukan keberhasilannya. Ia tidak membangun jarak dengan orang lain, dan tidak memamerkan apa yang ia punya. Sebaliknya, ia lebih sering menggunakan platformnya untuk membantu, menginspirasi, dan berbagi cerita tentang harapan. Baginya, kesuksesan sejati adalah ketika kamu bisa membuat hidup orang lain sedikit lebih baik. Hidup seperti Robert Downey Jr. berarti memahami bahwa kesuksesan bukan akhir perjalanan, tapi ujian baru. Ujian tentang bagaimana kamu menjaga hati agar tidak sombong, tentang bagaimana kamu tetap menjadi manusia yang bersyukur. Walau dunia memberimu segala hal yang dulu kamu impikan, rendah hati juga berarti tidak membandingkan diri dengan orang lain. Robert tahu bahwa setiap orang punya jalan hidup yang berbeda,
Dan tidak ada gunanya merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Yang penting adalah terus berjalan, terus berkembang, dan tetap menjadi diri sendiri tanpa kehilangan arah di dunia yang sering mengukur nilai seseorang dari popularitas atau harta. Kerendahan hati adalah bentuk kebijaksanaan yang langka. Namun, justru sikap itulah yang membuat Robert begitu disukai banyak orang. Ia terlihat nyata, tidak dibuat, dan penuh empati. Ia bisa bercanda tentang kesuksesannya, tapi dalam hatinya, ia tahu semua itu bisa hilang kapan saja. Jika ia berhenti menghargai proses, kita semua bisa belajar dari cara Robert menyeimbangkan kesuksesan dan kerendahan hati. Ketika kamu mencapai sesuatu, jangan hanya berbangga, tapi juga berterima kasih. Ketika kamu berada di atas, jangan lupa untuk menunduk. Bukan karena kamu rendah, tapi karena kamu sadar bahwa semua pencapaian itu adalah hasil dari perjalanan panjang yang tidak bisa kamu lalui sendirian. Kesuksesan akan terasa lebih indah ketika kamu bisa menikmatinya tanpa kehilangan kebaikan hatimu. Karena pada akhirnya, dunia mungkin akan lupa dengan semua pencapaianmu, tapi mereka tidak akan pernah lupa bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Itulah yang dilakukan Robert Downey Jr. Ia berhasil menjadi bintang, tapi tidak lupa menjadi manusia. Ia menunjukkan bahwa rendah hati bukan kelemahan, tapi kekuatan yang menjaga kita tetap utuh, bahkan di tengah sorotan terang dunia. Setiap perjalanan hidup yang penuh luka dan perjuangan menyimpan sesuatu yang berharga, pelajaran untuk dibagikan. Bagi Robert Downey Jr., hidupnya bukan sekadar tentang kebangkitan seorang aktor dari keterpurukan, tapi tentang bagaimana seorang manusia bisa berubah dan menebarkan harapan bagi banyak orang. Ia tidak pernah berusaha menjadi pahlawan. Ia hanya berusaha menjadi lebih baik dari dirinya yang kemarin. Namun justru itulah yang membuatnya menjadi inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia. Kisahnya bukan kisah sempurna, tapi kisah nyata tentang manusia yang jatuh berkali-kali, lalu memilih untuk bangkit dengan hati yang lebih kuat. Robert tidak menyembunyikan masa lalunya. Ia tidak berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Sebaliknya, ia berbicara jujur tentang masa lalunya dengan tenang dan terbuka, tanpa rasa malu. Ia tahu bahwa kejujuran seperti itulah yang memberi harapan kepada orang lain yang sedang berjuang dengan luka dan kesalahan mereka sendiri. Dalam banyak wawancara, Robert sering mengatakan bahwa jika ia bisa berubah, maka siapapun juga bisa. Kata-kata itu sederhana, tapi datang dari pengalaman yang nyata. Bukan dari teori, melainkan dari perjalanan panjang yang penuh air mata, penyesalan, dan tekad. Ia tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Ia tahu bagaimana rasanya berjuang sendirian di titik terendah. Dan karena itu, ketika ia akhirnya berhasil menemukan kedamaian, ia tidak menyimpannya hanya untuk diri sendiri. Ia ingin membagikannya, agar orang lain tahu bahwa tidak ada jalan buntu dalam hidup ini. Selama kita mau terus berjalan, menjadi inspirasi bukan berarti hidup tanpa cacat. Menjadi inspirasi berarti berani jujur tentang cacat itu, lalu menunjukkan bagaimana kita belajar memperbaikinya, perlahan tapi pasti. Itulah yang membuat Robert berbeda. Ia tidak mengajarkan kesempurnaan, tapi keberanian untuk berubah. Bagi banyak orang yang sedang berjuang melawan masa lalu, kisah hidup Robert seperti cahaya kecil di ujung terowongan. Ia mengingatkan bahwa tidak ada manusia yang terlalu rusak untuk diperbaiki. Tidak ada kehidupan yang terlalu hancur untuk dipulihkan. Yang dibutuhkan hanyalah keyakinan bahwa kita pantas untuk kesempatan kedua dan keberanian untuk menerimanya. Kini, Robert tidak hanya dikenal sebagai aktor besar, tapi juga sebagai sosok yang membawa pesan harapan. Ia menggunakan platform dan pengaruhnya untuk hal-hal positif, berbicara tentang kesehatan mental, pemulihan, dan pentingnya dukungan sosial. Ia tahu bahwa ketenaran hanyalah alat, dan yang benar-benar berarti adalah bagaimana alat itu digunakan untuk memberi dampak baik bagi orang lain. Ia menginspirasi bukan karena perannya sebagai Iron Man, tapi karena ia adalah Iron Man dalam hidupnya sendiri, manusia yang dibentuk dari luka, ditempa oleh pengalaman, dan disatukan kembali oleh cinta serta tekad. Ketika orang melihat Robert Downey Jr. hari ini, mereka tidak hanya melihat bintang film yang sukses. Mereka melihat seseorang yang pernah rapuh, tapi memilih untuk bangkit. Mereka melihat bukti bahwa setiap manusia punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya, dan bahwa perubahan sejati
selalu dimulai dari dalam hati. Menjadi inspirasi bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi nyata. Ketika seseorang berani menunjukkan sisi rapuhnya dengan jujur, orang lain akan merasa tidak sendirian, dan disitulah kekuatan sesungguhnya. Kekuatan yang tumbuh dari kejujuran dan kemanusiaan. Hidup seperti Robert Downey Jr. berarti menjalani hidup dengan kesadaran bahwa setiap langkah, setiap kesalahan, dan setiap kebangkitan bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Bahkan tanpa niat untuk menjadi panutan, cara kita bertahan dan berproses bisa menguatkan seseorang yang sedang berada di tempat yang dulu pernah kita tempati. Jadi, bila kamu sedang berjuang, ingatlah ini. Kisahmu pun bisa menginspirasi orang lain. Suatu hari nanti, kamu tidak perlu menjadi terkenal untuk membuat perubahan. Cukup hidup dengan hati yang tulus. Terus, berusaha menjadi lebih baik. Dan jangan takut untuk membagikan perjalananmu. Karena kamu tidak tahu siapa yang mungkin sedang membutuhkan harapan dari ceritamu. Robert Downey Jr. telah menunjukkan bahwa inspirasi sejati datang dari ketulusan dan keteguhan hati. Ia tidak hanya bangkit untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk menjadi bukti bahwa tidak ada kegagalan yang terlalu besar untuk diatasi. Dan mungkin itulah arti hidup yang sebenarnya. Bukan tentang seberapa tinggi kita bisa naik, tapi seberapa dalam kita bisa menyentuh hati orang lain dengan perjalanan kita.